Dan yang kedua teman-teman, untuk membuang cabang atau ranting yang tidak produktif, agar energi yang dihasilkan dari proses fotosintesis dapat digunakan dengan efisien. Halo sahabat ATM semua, gimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat, dimudahkan rezeki ya, dilancarkan urusan. Jadi di kesempatan kali ini kita akan berbagi ilmu sama kawan-kawan semua, sama sahabat ATM semua, tentang cara pemangkasan pohon mangga teman-teman. Jadi pemangkasan ini bertujuan untuk supaya mangga mengeluarkan tunas vegetatif dan generatif. Nah ini kita langsung akan praktekkan sama teman-teman, bisa teman-teman tengok. Jadi tujuan dari pemangkasan pohon mangga ini teman-teman ada 8 tujuan ya. Yang pertama sekali itu teman-teman ya, untuk merangsang tumbuhnya tunas baru. Itu yang pertama. Dan yang kedua teman-teman, untuk membuang cabang atau ranting yang tidak produktif, agar energi yang dihasilkan dari proses fotosintesis dapat digunakan dengan efisien. Jadi sehingga kandungan nutrisi yang dibutuhkan tanaman untuk pembentukan buah meningkat dia. Nah itu. Dan yang ketiga teman-teman, dengan pemangkasan dapat membentuk tajuk tanaman agar membentuk bulat seperti payung terbuka. Seperti payung ya teman-teman ya. Dan yang keempat itu pemangkasan tanaman yang terlalu lebat dan rimbun dapat membuat udara serta sinar matahari menyebar dengan rata, sehingga seluruh bagian tanaman dapat tumbuh dengan baik, dan juga agar tanaman terhindar dari kelembaban yang merangsang serangan jamur-jamur, supaya terhindar dari jamur. Itu tujuan yang keempat. Dan yang kelima itu dengan membuang cabang-cabang yang sakit, mati ataupun tumbuh dengan tidak baik, kita dapat menghilangkan hama dan penyakit pada tanaman tersebut. Jadi daun-daun yang lama atau cabang yang lama, ranting yang lama itu teman-teman, mungkin ada penyakit atau hama yang hinggap di sana atau bersarang di sana. Jadi tujuan pemangkasan ini yang kelima ini teman-teman, supaya membuang cabang yang kena hama itu. Dan tujuan yang keenam teman-teman, untuk memperoleh percabangan yang panjang dan kokoh, serta untuk mempercepat pembentukan dan pertumbuhan buah. Tujuan yang ketujuh teman-teman, untuk mengurangi pohon yang terlalu tinggi dan mengurangi cabang yang menghalangi cabang lain yang lebih rendah. Jadi supaya tanaman kita ini enggak tinggi dia, kerdil atau bonsai. Tujuan yang terakhir teman-teman, tujuan yang ke-8, untuk membuang cabang-cabang atau tunas liar yang tumbuh tidak pada tempatnya. Jadi biar teratur cabangnya, lakukanlah pemangkasan. Jadi pemangkasan ini teman-teman ada pula jenisnya. Terdapat 2 jenis dia teman-teman. Yang pertama itu pemangkasan bentuk. Jadi yang kita bilang pemangkasan bentuk ini, pemangkasan ini tujuannya untuk membentuk kerangka. Jadi untuk membentuk kerangka dasar tanaman agar dapat berproduksi dengan optimal dan membentuk tajuk yang terbuka serta tidak terlalu tinggi, agar memudahkan kita pada proses panen, juga pada saat perawat tanaman. Jadi supaya dia terbuka, dia matahari pun lepas gitu masuk ke dalam, kita panen pun nanti lebih gampang teman-teman. Dan yang kedua teman-teman, pemangkasan pemeliharaan namanya. Tujuan dari pemangkasan pemeliharaan ini teman-teman, untuk menjaga kesehatan tanaman, memaksimalkan pertumbuhan dan produktivitas, maupun agar buah dapat tumbuh secara kelanjutan, serta agar memudahkan kita saat memanen. Jadi untuk mendapatkan hasil yang optimal, kita harus memperhatikan waktu pelaksanaan pemangkasan yang tepat. Pada dasarnya pemangkasan pada pohon dilakukan pada musim tertentu teman-teman. Contohnya saat ini yang kita lakukan ini pas awal musim kemarau. Jadi pemangkasan itu dilakukan pas awal musim kemarau, jangan pas musim hujan ya teman-teman ya. Sebab kalau kita melakukan pemangkasan pada musim hujan, itu berakibatkan busuk dia pada dahan yang kita pangkas. Oke, sekianlah teman-teman untuk tujuan dari pemangkasan. Oke, baik sahabat ATM semua, mudah-mudahan video yang kita bagikan ini bermanfaat buat teman-teman semua hendaknya. Jadi untuk teman-teman yang punya pohon mangga, beginilah solusinya teman-teman ya.
Jadi untuk yang baru bergabung di channel kita doakan ya teman-teman, mudah-mudahan sehat selalu, lancar urusan, mudah rezeki. Dan yang baru nengok channel kita, yang baru nengok video ini teman-teman, mohon dukungan teman-teman. Dengan caranya like video kita, tinggalkan komen teman-teman. Yang paling penting untuk teman-teman ya, subscribe channel kesayangan kita ini. Oke teman-teman ya, kita sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.